Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Nurma. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 untuk kelas 5. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Jika ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Kemudian jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube kami. Nah, di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ini, MUPEL atau muatan pelajaran yang akan kita bahas yaitu ada muatan IPA tentang sistem organ pencernaan, muatan bahasa Indonesia tentang iklan media elektronik dan media cetak, SPDP tentang tari kreasi daerah. Lalu, tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai melalui video ini? Yang pertama yaitu siswa dapat membedakan iklan media cetak dan media elektronik dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu muatan IPA, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan dengan tepat. Untuk SPDP yaitu siswa dapat menganalisis properti tari daerah Indonesia dengan tepat. Anak-anak lihat di gambar ini, silahkan diperhatikan. Dari dua gambar ini, menurutmu manakah yang makanan yang sehat? Ya, tentu saja makanan yang sehat adalah menu 4 sehat 5 sempurna. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang sehat, kesehatan organ pencernaan kita akan terjamin. Nah, namun ketika kita memakan makanan yang kurang sehat, maka akan mengganggu sistem organ pencernaan. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang gangguan sistem organ pencernaan pada manusia. Penyebab gangguan organ pencernaan. Yang pertama yaitu makan tidak teratur. Makan tidak teratur bisa menyebabkan penyakit MAH. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dapat menyebabkan penyakit diare dan kolera. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Kebiasaan ini dapat menyebabkan konstipasi atau sembelit. Nah, kurangnya konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Kalau kita kurang mengkonsumsi makanan berserat dapat menyebabkan sembelit atau konstipasi. Selanjutnya, pola makan yang tidak teratur, pikiran yang terlalu tegang atau stres. Hal ini dapat menyebabkan gangguan sistem organ pencernaan. Selanjutnya, kekurangan vitamin C dan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ini juga tidak boleh. Nah, gangguan organ pencernaan yang pertama ada MAH, diare, usus buntu atau apendisitis, sembelit atau konstipasi, dan kolera. Masih banyak lagi gangguan sistem organ pencernaan lain seperti sariawan, kemudian sakit gigi. Namun yang kita bahas di sini hanya MAH, diare, usus buntu, sembelit, dan kolera. Yang pertama yaitu MAH. MAH adalah rasa nyeri serta rasa tidak nyaman pada lambung yang disebabkan karena meningkatnya kadar asam lambung dan dipicu karena pikiran yang tegang, pola makan yang tidak teratur, dan sebagainya. Gejalanya yaitu rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, serta perut kembung. Cara mengatasinya yaitu dengan meminum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Di sini ada dua gambar lambung. Yang pertama adalah lambung yang sehat, yang kedua adalah lambung yang terkena MAH. Lambung yang terkena MAH itu di dinding lambungnya terdapat borok atau luka sehingga ini menyebabkan sakit. Yang kedua yaitu penyakit diare. Diare adalah kondisi ketika seseorang mengalami buang air besar lebih sering dari biasanya. Penyebabnya yaitu iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon karena infeksi virus atau bakteri, stres, alergi makanan, gangguan usus. Gejalanya buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja. Ada darah dalam tinja serta kembung. Cara mengatasinya,
Pertama, minum banyak cairan agar kita tidak kehilangan cairan. Kedua, pemberian oralit untuk mengurangi dehidrasi. Kemudian, meminum obat diare. Penyakit berikutnya yaitu kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Karena infeksi akut, penyebab penyakit kolera yaitu infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholera. Gejalanya diare disertai dengan bintik-bintik putih, muntah, tekanan darah menurun. Cara mengatasinya yaitu diberi infus dan pemberian antibiotik untuk mematikan bakteri tersebut. Ini adalah gambar bakterinya. Penyakit ini biasanya terjadi di daerah di negara-negara berkembang di mana kesehatan dan kebersihan masih kurang. Selanjutnya adalah konstipasi atau sembelit. Sembelit adalah suatu kondisi di mana kita kesulitan untuk buang air besar dan kita harus mengejang terlebih dahulu agar bisa mengeluarkan feses atau tinja. Nah, penyebabnya yaitu kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, serta pola makan yang tidak teratur. Gejalanya sulit buang air besar dan feses menjadi keras. Cara mengatasinya, mengkonsumsi makanan yang berserat, mengkonsumsi banyak air putih, serta berolahraga secara teratur. Next, yaitu adalah apendisitis atau usus buntu. Nah, usus buntu adalah penyebabnya karena tersumbatnya pangkal usus oleh kotoran, sehingga kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Di sini ada gambar usus buntu, ya, yang terkena usus buntu sama yang normal. Nah, gejalanya nyeri pada perut sebelah kanan. Ketika ditekan itu terasa sakit sekali. Kemudian perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Cara mengatasinya yaitu operasi pengangkatan usus buntu. Nah, di sini ada contoh beberapa iklan. Iklan ini adalah iklan obat atau minuman atau makanan yang untuk membantu gangguan organ pencernaan, seperti Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kalau kalian nonton TV pasti sering mendengar iklan ini ya. Nah, pasti yang kita ingat adalah kata-kata ini. Kata-kata ini. Kemudian ada Entrostop, stop diare dengan Entrostop. Nah, kata-kata seperti ini adalah kunci atau kata slogan atau kata kunci. Kemudian ada Microlax, mengatasi sembelit tanpa melilit. Kemudian cepat redakan sakit mah dan kembung. Dari contoh-contoh iklan berikut ini, kamu bisa menyimpulkan bahwa bahasa iklan itu apa? Mudah diingat, kemudian singkat, padat, jelas, mudah diingat, kemudian ada gambar yang menarik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang ciri-ciri bahasa iklan. Namun sebelum kita membahas ciri-ciri bahasa iklan, lebih baik kita akan membahas terlebih dahulu apa bedanya iklan media cetak dan iklan media elektronik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang iklan media cetak di subtema 1. Iklan media elektronik dan iklan media cetak. Bedanya, kalau iklan media elektronik itu berlangsung saat itu saja, jadi kita tidak bisa mengulang lagi untuk melihatnya. Kalau iklan media cetak itu dapat dibaca dan dilihat kapan saja secara berulang-ulang. Ini perbedaannya. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran kalau iklan elektronik. Kalau iklan media cetak hanya menggunakan indera penglihatan. Kemudian, kalau iklan media elektronik menggunakan gambar yang bergerak dan menggunakan suara. Sedangkan iklan media cetak hanya mengandalkan gambar, diam dan tidak ada suaranya. Kemudian,
lebih panjang kalau yang media elektronik dan naratif. Kalau yang di media cetak itu penggunaan kalimatnya itu terbatas, hanya beberapa baris saja. Kemudian kalau media elektronik bersifat langsung dan nyata serta menyajikan kejadian yang sebenarnya. Kalau iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Nah, iklan media elektronik bisa kita jumpai di mana, Bu Nurma? Bisa kita jumpai di televisi, di internet, juga di radio. Kalau iklan media cetak bisa kita jumpai di surat kabar, majalah, kalender, dan lain sebagainya, brosur. Next, ciri-ciri bahasa iklan. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, mudah dimengerti dan mudah diingat. Yang kedua, menarik perhatian, singkat, jelas, serta mengajak orang untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Ini ciri-ciri bahasa iklan secara umum. Mudah dimengerti dan diingat, singkat, menarik perhatian, jelas, mengajak orang untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri iklan pada media elektronik? 1. Disampaikan secara elektronik, baik audio maupun audiovisual. Yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, serta gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Tidak terdapat musik pengiring. Biasanya ini musik pengiring sangat mempengaruhi iklan media elektronik. Nah, ini adalah contoh beberapa iklan budaya. Di sini ada gambar reog, kemudian ada gambar orang yang sedang melakukan tari piring. Dari dua gambar ini kita bisa melihat contoh properti tari. Ya, ada piring, ada reog. Ini adalah contoh properti tari. Nah, apa sih properti tari itu? Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau seni atau keindahan suatu tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Properti tari banyak sekali macamnya. Ada topeng, ada kuda lumping, piring, selendang, payung, kipas, kemudian senjata seperti keris, tombak, panah, busur. Itu adalah contoh-contoh properti tari. Nah, macam-macam properti tari kreasi daerah. Ini ada nama tariannya, kemudian asal daerahnya, properti tari yang digunakan. Tari reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian properti tari yang digunakan adalah topeng reog. Tari kuda lumping asalnya dari Jawa Tengah. Properti tarinya yaitu kuda lumping. Tari jaipong dari Jawa Barat. Properti tarinya selendang. Tari baksa kembang Kalimantan Selatan. Ini pakai rangkaian bunga. Tari serampang 12 asal daerahnya Riau. Properti tari yang digunakan yaitu sapu tangan. Tari merak dari Bali, properti tari yang digunakan adalah bokor. Tari topeng dari Cirebon, properti tari yang digunakan adalah topeng. Ini adalah macam-macam properti tari dari tari kreasi daerah. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bisa membantu anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.